Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Salwa Zulfa Salsabila dari kelas KA3B, Prodi Komputerisasi Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi Smart POS pada toko alat tulis dengan menggunakan Visual Basic 6 dan database MySQL. Untuk yang pertama, kita bisa mengaktifkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Nah, ini klik start ya. Yang diklik yaitu modul Apache sama MySQL. Apabila sudah berwarna hijau, maka kita bisa menjalankan aplikasinya. Untuk dapat menjalankan aplikasinya, kita bisa klik 2 kali pada ikon aplikasi Smart POS. Selanjutnya akan muncul splash screen seperti ini. Untuk menghilangkan splash screen ini, kita bisa klik tombol apa saja pada keyboard. Kemudian akan muncul menu form login. Untuk form login sendiri terdapat 2 kondisi, apabila kata sandi benar dan apabila kata sandi salah. Apabila kata sandi salah, kita bisa masukkan terlebih dahulu. Dengan password yang salah, maka akan muncul notifikasi user tidak ditemukan atau password salah. Untuk itu, kita harus mengulanginya sampai benar. Berikut merupakan password yang benar. Nah, apabila passwordnya benar, maka kita bisa masuk pada menu utama. Pada menu utama ini terdapat beberapa komponen. Yang saya sorot di sini, ini merupakan menu master. Menu master sendiri terdiri atas data barang, data konsumen, data supplier, kartu stok, tutup stok, user, stok opnam, logout, serta exit. Untuk pada menu transaksi yang terdiri atas transaksi pembelian, transaksi penjualan, bayar hutang, bayar piutang, retur pembelian, serta retur penjualan. Lalu ada laporan. Laporan sendiri terdapat laporan stok opnam, laporan pembelian, laporan hutang, laporan piutang, laporan retur pembelian, laporan retur penjualan, laporan bayar hutang, laporan bayar piutang, serta laporan penjualan. Pada menu pencarian terdapat cari barang, cari customer, cari hutang, cari pembelian, cari penjualan, cari piutang, dan cari supplier. Untuk utility terdapat kalkulator, explore, sama notepad untuk catatan. Pada menu bantuan terdapat menu about serta petunjuknya. Selanjutnya di bawah ini ada 4 kotak. Ini merupakan menu utama yang sering dibutuhkan oleh user. Antara lain ada form barang, form konsumen, form login ada, serta bantuan. Lalu di bawahnya ada icon yang memudahkan user untuk memilih menu yang ingin dimasuki. Untuk icon-iconnya sendiri, saya menggunakan yang seperti di atas tadi. Ada menu data barang, data konsumen, supplier, dan lain-lain. Sampai stok opnam. Nah, jika teman-teman kurang tertarik dengan tampilan seperti ini, kita bisa mengubahnya dengan cara klik kanan, lalu kita ubah. Apabila ingin horizontal, tampilannya seperti ini. Apabila vertikal, seperti ini. Tapi saya lebih memilih yang default saja. Untuk bawahnya sendiri terdapat informasi mengenai tahun serta nama saya. Selanjutnya ada tanggal dan waktu sekarang. Untuk pertama kita bisa membuka form user terlebih dahulu. Di form user ini
kita bisa menambah user ID untuk masuk ke loginnya. Caranya yaitu kita bisa klik tambah, lalu kita tulis user ID, misalkan Bila, namanya Bila, passwordnya 123456, ulangi passwordnya 123456. Hak aksesnya bisa memilih, kalau saya ingin akuntan. Lalu kita bisa klik simpan. Maka data sukses untuk disimpan. Ada notifikasi seperti ini dan datanya masuk pada informasi data user yang nomor 7 ini. Kita klik OK dulu. Nah, untuk menghapusnya kita juga bisa klik ini nomor 7, nomor yang ingin dihapus, lalu kita klik hapus. Nah, ini data bisa dihapus, ya. Maka data di sini hilang, sudah terhapus. Nah, untuk yang komen awal, akhir, sebelum, sesudah, ini bila diklik sebelum maka ke awal. Bila sesudah, maka hitam-hitamnya ini nanti akan ke bawah. Bila kita klik awal, nanti akan ke atas sendiri hitam-hitamnya. Nah, ini jadi pilihan ke atas, teratas. Dan akhir, maka akan menuju ke yang paling akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data barang. Untuk menambah data barang yang akan kita jual nanti, kita bisa menambah pada icon tambah. Contohnya, saya akan menambah barang nomor 6. Nama barangnya buku gambar. Satuannya buah. Harga jualnya saya beri 4.000. Harga belinya 3.000. Stoknya 70. Stok minimalnya 2. Maka akan saya simpan, akan muncul tampilan seperti ini bila berhasil disimpan. Nah, untuk mencari barang, apabila terlalu banyak barangnya, kita bisa mencari di sini. Contohnya saya ingin mencari nama barang. Nama barangnya yaitu buku. Maka yang ada di sini yaitu buku saja. Nah, untuk ini awal akhir ini sama seperti yang tadi. Bila sesudah, tombol panahnya ke bawah, bila sebelum nanti ke atas, yang akhir nanti pada pilihan terakhir, yang awal nanti pilihan awal. Lalu kita bisa cetak. Cara mencetaknya, kita klik icon cetak ini. Lalu ini akan tersimpan pada komputer kita. Contoh kita beri nama informasi data barang. Nah, ini untuk Excel-nya sendiri seperti ini tampilannya. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, stok, dan stok minimal. Kita X dulu, lalu kita keluarkan dahulu. Nah, selanjutnya kita membuka data konsumen. Data konsumen seperti ini tampilannya, ada kode konsumen, nama konsumen, alamat, kota, kode pos, handphone, cetak email. Ini seperti yang tadi ya, seperti yang data barang bisa ditambah, dicari pun juga bisa. Saya mencoba cari yang Semarang. Nah, ini akan muncul yang Semarang saja. Akhir, awal. Lalu kita buka pada data supplier, tampilnya seperti ini. Ada kode supplier, nama supplier, alamat, kota, kode pos, handphone, dan email.
Selanjutnya saya akan membahas tentang penjualan. Nah, di sini apabila kita akan melakukan penjualan, maka kita akan mencatatnya dengan cara klik tambah di sini. Contohnya, ini pelanggannya, Fajar. Kita juga bisa mencari pelanggannya di pencarian sini. Nah, ini nama customer saya, ada Mulyadi, Maisaro, Maya Widya, Fajar Hidayat, dan Natasha. Untuk kode barangnya sendiri bisa memilih. Nah, ini nanti ada buku, penggaris, pulpen, tempat pensil, dan buku gambar. Kita bisa memilih contohnya ballpoint. Jumlahnya dia beli 2, maka akan muncul 8.000. Kita klik enter. Dia juga mau beli penggaris 1. Nah, ini totalnya nanti 11.000. Di bagian jenis transaksi, ini ada transaksi tunai dan kredit. Bila tunai, captionnya ada total, bayar, serta kembali. Bila kita klik kredit, maka ada total, uang muka, dan sisa. Di sini kita mencoba yang tunai saja ya. Bayarnya contohnya 15.000. Nah, habis ini kita klik simpan. Datanya sudah disimpan. Lalu kita ingin mencoba cetak. Untuk notanya, cetak penjualan Fajar. Kita save dulu. Nah, ini datanya sudah otomatis kesimpan di komputernya ya. Bila ingin print, nanti ini dibuka dulu. Lalu klik print saja di sini. Print. Begini tampilan notanya. Nah, selanjutnya kita klik selesai dulu. Kita lihat ke pembelian. Pembelian sama formnya. Transaksi pembelian sama. Ini seperti ini. Langkah-langkahnya juga sama. Saya mencoba ke bayar piutang. Nah, untuk bayar piutang sendiri ini ada beberapa piutang ya. Saya klik yang Maisaro. Anda bisa mencari juga di pencarian piutangnya siapa saja yang utang. Contoh saya bayar 3.000. Sisanya 5.000. Kita klik simpan. Bisa simpan. Nanti di sini akan muncul pada laporan bayar piutang. Ini siapa namanya? Maisaro 3.000. Nah, ini ada muncul Maisaro 3.000. Ya, begitu. Lalu kita membuka ke retur penjualan. Di retur penjualan ini kita bisa menambah yang transaksi terakhir contohnya. Yang tadi Fajar, barangnya kita klik ballpoint. Tadi dia beli 2, mau diretur. Diretur 1. Maka totalnya ini 4.000. Nah, kita klik bayar 4.000. Klik simpan. Lalu bila mau cetak, retur jual save. Ini sudah tersimpan ya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, begini tampilannya, nota retur jual. Kita klik selesai dulu.
klik silang. Selanjutnya saya akan membuka stok opnam. Bukan ini. Stok opnam. Nah, ini. Stok opnam sendiri ini digunakan untuk mencocokkan saldo pada catatan sama yang jumlah di gudang. Biasanya itu terjadi contohnya seperti kehilangan barang atau ada pencurian dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang laporan. Contoh laporan penjualan yang tadi ini. Yang transaksi terakhir ini masuknya ke sini. Kita coba mencetak ya, kita klik ekspor. Cetak laporan penjualan. Save. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, daftar penjualannya. Ini apa saja yang telah dijual, nanti akan muncul pada Excel. Kita kembali, lalu kita buka laporan hutang. Laporan hutangnya seperti ini. Laporan bayar hutang seperti ini ya. Dan laporan-laporan lainnya masih banyak. Untuk pencarian sendiri ada cari barang ini. Contohnya tampilan-tampilannya. Cari piutang juga ada. Untuk selanjutnya pada menu utility terdapat kalkulator. Kalkulator ini berfungsi untuk memudahkan dalam menjumlah. Nah, ini akan muncul menu kalkulator, contohnya 52.000 dikurang 40.000 sama dengan 12. Di utility juga ada explorer, ini untuk membuka file-file yang telah disimpan tadi. Nanti dibuka di situ. Lalu ada notepad. Notepad ini untuk catatan. Bila ada catatan, nah jangan di save. Selanjutnya yang terakhir ini ada bantuan. Bantuan di sini ada about sama petunjuk. Bila kita klik about, maka ini akan muncul detail aplikasi SmartPOS. Oke. Lalu di sini juga ada petunjuk. Bila kita klik, maka akan mendownload petunjuk cara penggunaan aplikasi SmartPOS. Kita silang saja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.